kita akan masuk ke sesi stand up comedy. Nah, sekarang udah banyak yang tepuk tangan. Kira-kira di sini udah tahu belum siapa stand up comedian yang akan hadir? Udah tahu belum? Kalau belum, jangan langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan dan mengundang ke atas panggung Bintang Emon. Cek, cek. Halo semuanya. Sebelumnya saya sedikit meluruskan ya. Saya di sini bukan dalam penampilan stand up comedy. Saya di sini sebagai pembicara. Untuk climate change dari sudut pandang pelaku. Dulu saya berapa kali buang sampah sembarangan. Sorry semuanya, sorry. Ya bumi benar semakin panas lah ya. Kemarin berasa pas saya ikut demo. Nggak tahu cuacanya panas, apa isunya yang panas nggak tahu deh. Itu nggak tahu. Makanya saya tuh setujunya sebenarnya. Kayaknya di ruangan-ruangan lembaga-lembaga pemerintah tuh ya, kalau kaitan dengan climate change kayak gini, better tuh ada satu ruangan yang atapnya tuh langsung kaca gitu. Jadi panas langsung masuk ya kan. Jadi kalau ditanya gimana nih climate change, mereka selama ini kayak enggak adem-adem aja karena pakai AC masnya ya. Kasih yang panas gitu dong ya. Karena memang menurut saya benar-benar sangat berpengaruh ya bagaimana pemimpin terhadap kebijakan climate change gini. Makanya saya juga mengajak teman-teman untuk terus menyuarakan bagaimana kompetisi yang baik agar bisa lahir pemimpin-pemimpin yang baik gitu. Enggak, ini di luar apapun ya, di luar apapun mudah-mudahan kompetisinya terus baik biar pemimpin-pemimpin baik yang lahir. Amin? Amin. Karena saya sebenarnya agak sulit meluruskan ke teman-teman yang bilang, siapapun yang mimpin sama aja Itu tuh argumen yang menurut saya sama kayak menyamakan semua laki-laki sama aja Mulai sekarang panggil saya Reza Rahadian. Ya. Semua laki-laki sama aja. Kalau bapak lu gua katain Abu Lahab jangan marah ya. Saya enggak sama, beda. Pemimpin tuh beda ya, tiap manusia ya beda-beda. Penyelesaian masalahnya juga beda-beda. Gini, gue punya teman namanya Wawan. Dia kemarin beneran dia pengen maju jadi caleg. Dan di iklim politik yang lalu ada beberapa kesempatan dan celahnya orang yang cuma punya duit itu ada kemungkinan jadi. Wawan punya uang. Tapi Wawan secara kepemimpinan nggak terlalu. Saya sempat ngecek kan. Wan, lu kalau jadi bagian dari pemerintahan, gimana cara lu mengatasi kemiskinan? Ya suruh kerja lah. Ya kalau nggak ada lapangan pekerjaannya, ya cari ke Arab banyak. Apa nggak mungkin orang-orang kayak gitu ada di pemerintahan? Mungkin bro. Maka kita harus jaga bener-bener baik-baik. Gue tuh kemarin ngecek juga ke dia. Coba kalau climate change, cara lu mengatasinya bagaimana? Apaan tuh? Iklim, bumi jadi lebih panas, siang tuh lebih panas. Oh siang lebih panas tang. Kalau gue sebagai pemimpin ya, gue akan fokusin kegiatan kita di sore hari. Banyak pemimpin kayak gitu. Jadi kalau masalahnya tentang bagaimana perjuangan kita bersama untuk menjadi Avengers Climate ya salah satunya dari bagaimana menentukan siapa nih pengambil kebijakan yang baik gitu. Boleh tepuk tangan dulu. Climate change ini juga menurut gue ya ini analisa gue kalau salah koreksi ya. Salah satu penyebabnya adalah atau salah satu isu yang berbarengan
kurangnya pendidikan yang baik. Kan nyaut langsung kan? Ini masnya. Karena kalau kita lihat dari negara-negara yang pengelolaan lingkungannya baik, yang negara ramah lingkungan, umumnya berbanding lurus dengan negara-negara yang pendidikannya oke, betul? Betul. Makanya kita harus bantu ini pendidikan, karena kalau kita lihat dari data ya, di Indonesia di usia yang super duper produktif 25 sampai 35 tahun, itu cuma 17% teman-teman yang berkesempatan kuliah S1 dan lulus. Jadi kalau dari 10 orang cuma ada 1,7 orang yang bisa berkuliah dan lulus S1. Ini 8 ini enggak, 8 ini beban. Dan saya ada di dalam 8 ini. Jadi saya di sini mewakili yang 8, sorry saya minta maaf ya. Saya belum lulus nih soalnya nih. Tapi saya berusaha menyimbangkan neraca pendidikannya ya. Dengan cara saya mencari istri yang S2. Istri saya S2 jadi balance lah ya. Iya karena menurut saya penyelesaian masalah itu langkah awalnya adalah diagnosa yang tepat. Makanya saya nggak suka kalau ada orang yang dibilang Indonesia ini masih banyak SDM rendah, dia itu menolak. Enggak, Indonesia ini pinter-pinter. Saya suka kata kawan saya Coki Pardede. Selama obat nyamuk masih ada tulisan jangan diminum, berarti belum cerdas dong. Ya kan? Iyalah. Masih belum. Jangan denial. Enggak, Indonesia pinter-pinter, orang pinter dalam hal apa dulu? Nah kan. Dalam hal cerdik bertahan hidup, Indonesia gue jagoin. Gue pernah ke Bandung, ke daerah atas Setiabudi, macet kalau weekend, mobil berhenti semua di jalanan. Saat ada akang-akang, datang dia jualan leci ke tiap mobil. Set, wih keren nih jualan leci, budidayanya mantep lah. Bang beli bang, oke deh. Satu box berapa bang? 60.000, mahal amat bang, leci namanya. Ya udah deh gue beli. Habis gue bayar, jalannya agak cepet ya. Kenapa ini agak cepet ya? Gue makan tuh leci, saat. Gue bukan orang yang sering makan leci. Tapi kayaknya gue tahu, ini kayak bukan leci deh. Gue minum leci dari leci tidung, tapi ini kayaknya bukan deh. Soalnya dari biji buahnya, kulitnya tuh nempel. Wah, rambutan nih. Rambutan dicukur, coba. Hah? Dari sekian banyak penipuan yang bisa dilakukan. Online shop bisa, nelpon nipu bisa, dia memilih nyukur rambutan. Kalau nggak pinter nggak jadi ini. Jadi pinter dalam hal apa dulu gitu kan. Makanya di sini jangan salah diagnosa teman-teman ya. Kalau dibilang Indonesia emang butuh pendidikannya ditekan terus, dimajuin terus, jangan denial ya. Karena salah diagnosa itu emang bahaya. Balik lagi, menyelesaikan masalah awalnya harus diagnosa yang tepat. Salah diagnosa bisa bahaya. Saya punya kawan lagi. Irul namanya. Saya ingat usia 5 tahun, dia tuh pernah meriang 5 hari 6 hari. Saya nemenin dia lama. Sama ibunya dibawa ke orang pinter. Orang pinter kan sejatinya tidak pinter. Dibawa, enggak ada tindakan medis. Stetoskop, tensi, no. Irul datang lu tuh diapain? Diginin. Dokter Strange. Gituin. Langsung dia ngomong, wah ini mah gak oke nih. Buset, apa yang gak oke nih? Dia kayaknya harus ganti nama deh. Orang meriang ganti nama. Sakit kudunya ke puskes disuruh ke Dukcapil.
Jadi teman-teman ingat, jangan salah diagnosa. Jadi kita udah sepakati, oke, Indonesia SDM-nya harus lebih kuat. Kenapa? Karena saya udah ngecek isu ini sejujurnya memang berat untuk rata-rata masyarakat kita. Sejujurnya ya, di sini mungkin oke, santai masuk karena memang otaknya terbiasa, exercise-nya mantep. Saya tuh ngajak ngobrol kemarin kan. Rul, masih orang yang sama tuh. Lu tahu nggak? Sebanyak 80% dampak dari perubahan iklim yang ekstrim itu menyerang negara kepulauan yang kecil, padahal mereka hanya berkontribusi 0,2% di iklim karbon global. Lihat Irul ngapain? Ngelihat gua gini. Apaan? Kepulauan kecil kasihan, dia cuma nyumbang 0,2 emisi karbon global tapi kena. Apaan sih? Lu tahu nggak nih Arhan diselingkuhin? Gak nyampe, memang gak nyampe. Lebih asik ngurus rumah tangga selebriti gitu daripada isu iklim ini. Pak Dino tahu nggak Pak kasusnya selingkuhnya? Jadi awalnya dari story-nya Rahel V-nya Pak. Nggak usah. Oke, fine. Ada dia mention Zize gitu deh. Iya, jadi kita sadari dulu masalahnya apa, terus kita harus rangkul bersama. Walaupun memang, wah kayaknya berat nih kalau bareng-bareng dengan yang nggak peduli. Tapi memang kuncinya ya perjuangan kolektif. Pak Dino, tahun depan tolong saya jadi pembicara aja ya. Jadi dampak dari perubahan iklim ini akan datang ke orang-orang yang bersiap dan tidak bersiap. Kalau tidak diselesaikan secara bersama-sama, jadi harus merangkul semua perbedaan yang ada. Gitu. Kacau emang gua. Dan kalau bicara perbedaan ya, saya bisa mengajari bagaimana indahnya perbedaan. Itu dari bagaimana kasus pernikahan saya dengan Alca Oktaviani. Istri saya. Sebenarnya perbedaan kami memang gak banyak. Cuma perbedaan ekonomi. Cuma dari situ semuanya beda tuh. Tongkrongan, jajanan, sekolahan beda semuanya. Ini buat gambaran nih. Alca Oktaviani itu 2 bersaudara. Saya 9 bersaudara. Memang mungkin konsepnya Wali Songo. Saya nggak tahu orang tua saya tuh ya. Ketemuan kita pertama, gua pakai Vario, yang joknya nggak bisa dikunci, yang spionnya kendor. Jadi kalau ke polisi tidur dia gini-gini deh. Gua pakai Vario, datang saat. Lu tahu Alca pakai apa? Pakai HR-V. Sama-sama Honda sih. Tapi gue dapat helm. Dia nggak dapat, tapi gue ngerasa tersinggung, nggak tahu kenapa gue. Gue main ke rumahnya, keluarganya 4, mobilnya 4. Kalau berantem bisa pergi masing-masing. Gue motor 1 buat 11 orang. Pergi barengan kudu sirkus itu semuanya tuh. Beda kita itu di situ. Gue nggak tahu karena dia nggak enak apa emang penasaran, dia bilang, ih kamu sini naik motor seru ya naik motor. Seru. Nah, dari statement barusan dia belum pernah ngerasain Ciledug jam 5 sore. Dia motoran kelamaan pantat lu kebas. Mati rasa, bener. Dia bilang gitu iri, iya soalnya aku gak boleh naik motor sama ayah. Karena kata ayah itu bahaya. Oh sama. Aku juga gak boleh naik motor sama papa. Karena mau dipakai. Sekian dari saya Bintang.
Jangan berhenti perjuangan pejuang-pejuang iklimnya. Semangat terus, merdeka! Semangat terus merdeka. Terima kasih Bintang Emon, sekali lagi berikan tepuk tangan luar biasa. Untuk sesi stand up komedinya dan semoga ditampung juga ya. Pak Dino tadi titipan pesannya mau jadi pembicara tahun depan. Gimana teman-teman, setuju?